Attention, please. The show starts in 3, 2, 1, go. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Marlin dengan NIM A1Q1 19025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas MIT dari mata kuliah kegiatan pendukung dalam BK. Adapun pembahasan pada video kali ini adalah tentang konferensi kasus. Langsung saja ke pembahasannya. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian konferensi kasus. Konferensi kasus adalah forum terbatas yang digunakan oleh pembimbing atau konselor guna membahas suatu permasalahan dan pemecahannya. Konferensi kasus direncanakan dan dipimpin oleh pembimbing atau konselor yang dihadiri juga oleh pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan dan upaya pemecahannya. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan konferensi kasus harus memiliki komitmen yang tinggi agar teratasinya kasus dengan lebih baik dan tuntas. Sesuai dengan sifatnya bahwa pertemuan konferensi kasus bukan merupakan pertemuan formal. Artinya di sini kita harus membuat surat keputusan terlebih dahulu dan menentukan waktu dan jadwalnya dan lain sebagainya. Adapun pengertian lain dari konferensi kasus, di mana konferensi kasus merupakan forum terbuka. Maksudnya terbuka di sini adalah terbuka untuk kasus yang dibahas, terbuka dari segi pihak-pihak yang diundang, dan terbuka dalam waktu penyelenggaraan dan masih banyak lagi. Meskipun begitu, pelaksanaan konferensi kasus tetap menunjang tinggi norma-norma, kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, dan asas-asas. Tidak semua masalah yang dialami oleh siswa atau konseli dapat diselesaikan dengan konferensi kasus. Namun, apabila masalah-masalah yang dialami oleh konseli atau siswa dianggap pelik atau dianggap memiliki kaitan dengan pihak-pihak lain, maka di sini sangat penting pelaksanaan konferensi kasus. Proses penyelesaian masalah yang dialami konseli tidak hanya mengandalkan dari konselor saja, tetapi bisa juga dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki komponen dan memiliki kepentingan dalam pembicaraan kasus yang dialami oleh konseli atau siswa. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tujuan dari konferensi kasus. Tujuan dari konferensi kasus ada dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Adapun tujuan dari konferensi kasus secara umum adalah mengumpulkan data secara lebih luas dan akurat, serta menggalang komitmen pihak-pihak yang terkait dengan kasus dalam rangka pemecahan masalahnya. Sedangkan tujuan dari konferensi kasus secara khusus adalah berkaitan dengan penerapan layanan bimbingan dan konseling, serta berkaitan juga dengan fungsi pemahaman. Semakin lebih luas dan akurat sebuah data tentang permasalahan yang dialami oleh siswa atau konseli, maka semakin dipahami lagi oleh konselor dan pihak-pihak lain tentang permasalahannya. Adapun tujuan lain dari konferensi kasus adalah mengumpulkan data dan memelihara potensi-potensi individu atau konseli atau pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.
Pembahasan selanjutnya yaitu tentang teknik-teknik penerapan konferensi kasus. Implementasi konferensi kasus memiliki beberapa teknik, yaitu satu, kelompok informal, kedua, pendekatan normatif, ketiga, pembicaraan terfokus. Mari kita bahas satu persatu teknik-teknik tersebut. Teknik pertama yaitu kelompok informasi. Konferensi kasus yang menggunakan teknik ini bersifat tidak resmi. Artinya tidak ada instruksi dari pihak lain atau tidak ada perintah dari orang lain. Nah, seperti itu. Teknik kedua yaitu pendekatan normatif. Adapun hal-hal yang harus dilakukan pada teknik ini adalah satu, saat pengungkapan nama itu harus dirahasiakan. Kedua, pengungkapan sesuatu dan pembahasannya tidak merugikan pihak-pihak lain. Ketiga, dan masih banyak lagi. Masuk ke teknik ketiga yaitu pembicaraan terfokus. Pada tahap ini, para peserta konferensi kasus bebas mengeluarkan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan. Meskipun begitu, tetapi yang harus dikeluarkan itu harus terkait dengan kasus yang dibahas. Nah, seperti itu. Bahasan selanjutnya yaitu tentang tahap-tahap konferensi kasus. Pelaksanaan konferensi kasus menempuh tahap-tahap sebagai berikut. Tahap pertama yaitu perencanaan. Pada tahap ini, hal-hal yang dilakukan adalah menetapkan kasus yang ada yang akan dibawa ke konferensi kasus. Kedua, meyakinkan klien atau siswa tentang pentingnya konferensi kasus. Ketiga, menetapkan peserta konferensi kasus. Keempat, menetapkan waktu atau tempat konferensi kasus. Kelima, menyiapkan kelengkapan bahan atau materi untuk pembahasan dalam konferensi kasus. Dan terakhir, menyiapkan kelengkapan administrasi. Nah, seperti itu. Tahapan kedua ada pelaksanaan. Pada tahap ini, hal-hal yang dilakukan adalah satu, mengkomunikasikan rencana konferensi kasus kepada para peserta. Kedua, menyelenggarakan konferensi kasus yang meliputi kegiatan membuka pertemuan, menyelenggarakan penstrukturan dengan asas. Dan tahap ketiga itu ada evaluasi. Pada tahap ini, hal-hal yang dilakukan adalah mengevaluasi kelengkapan dan kemanfaatan hasil konferensi kasus serta komitmen peserta dalam penanganan kasus. Kedua, mengevaluasi proses pelaksanaan konferensi kasus. Pelaksanaan konferensi kasus. Keempat maksudnya analisis hasil evaluasi. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan analisis pembahasan terhadap aktivitas hasil konferensi kasus terhadap penanganan kasus. Tahap selanjutnya ada tindak lanjut. Pada tahap ini hal-hal yang dilakukan adalah satu, menggunakan hasil analisis untuk melengkapi data dan memperkuat komitmen penanganan kasus dan serta mempertimbangkan apakah diperlukan konferensi kasus lanjutan. Dan terakhir itu adalah laporan. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah
Adapun hal-hal yang harus dilakukan pada tahapan ini adalah: 1. Menyusun laporan kegiatan konferensi kasus. 2. Mengoptimalkan laporan kepada pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang telah dibahas. Dan terakhir, mendokumentasikan laporan yang telah disusun. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari materi tentang konferensi kasus. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.